Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan yaitu pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita. Maka kepada Bapak Ustadz Syahid kami persilakan. Kita ambil referensi dari kitab Sanusia, nanti yang menjadi pegangan pokok kitab Tijanud Durori. Namanya akidah ini, nama hukumnya fardu ain. Kita perlu tahu kita berakidah kepada siapa, metode akidahnya kepada siapa, yang nanti rujukannya kepada siapa, dalilnya yang mana. Karena nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita membahas kebahasan inti, perlu kita ketika mengkaji satu pan ilmu itu harus membahas bismillah dan alhamdulillah. Jadi muqaddimahnya itu perlu kita bahas terlebih dahulu. Karena kata ulama, sabab kita membaca bismillah ini, ilatnya yang pertama, semoga kita ini mendapat berkah daripada kita membahas satu pan ilmu. Dengan membahas bismillah, semoga hasil tujuan kita, hasil maksud kita, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Ilat kedua, kata para ulama, bila mana kita mengkaji satu pan ilmu tidak membahas bismillah terlebih dahulu, makanya tujuannya membahas bismillah ini agar kita mendapat berkah, supaya tidak menyepelekan terhadap karangan ulama, membahas bismillah dengan sesuai dengan pan ilmu tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ay al-mun'im bi jalailin ni'am. Rahman Allah itu paling besar memberikan nikmatnya kepada manusia. Kanikmati wujudi ba'dal adam, menciptakannya Allah dari manusia dari tidak ada menjadi ada, itu atas kehendak rahmannya Allah. Wal iman, setelah Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, lalu Allah menaruh iman di dalam hatinya. Maka definisi iman itu terbagi menjadi 5 bagian. Iman seorang hamba itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada iman matbu, ada iman makbul, ada iman ma'sum, ada iman mahfud, ada iman mauquf. Apa yang dimaksud dengan iman matbu? Yaitu imannya para malaikat. Surahnya la yazidu wa la yankusu. Kalau iman para malaikat mah kagak nambah, kagak pula berkurang. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat, suruh sujud, malaikat mesujud sampai kiamat. Karena imannya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Segitu-gitu baik. Ada yang namanya iman ma'sum, yaitu imannya para nabi yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat salah, dari sifat tidak amanah, imannya para nabi dan rasul. Ada yang namanya iman mahfud, yaitu imannya para waliullah yang memang diraksa daripada memakan perkara haram, apalagi memakan perkara makruh. Ada yang namanya iman makbul. Kalau iman makbul mah iman kita, ta'rifnya yazidu wa yankusu. Kadang berkurang, kadang bertambah. Itu menandakan bahwa iman kita itu kadang naik, kadang turun. Tapi ketika iman manusia ketika naik, ini bisa melebihi imannya malaikat. Ada yang namanya iman mauquf. Iman mauquf itu iman seseorang yang diragukan keimanannya. Seperti orang fasik yang gak mau datang ke masjid, yang gak mau datang ke musola, yang gak mau sholat.
Atau iman mauquf ini iman yang ditunggu-tunggu keimanannya, seperti ada orang kafir mau masuk Islam, mau mu'alaf, cuma belum terrealisasikan, belum menemukan orang yang pantas untuk membimbing dia masuk Islam. Tapi iman mah sudah ada, cuma ini masih ditunggu-tunggu keimanannya. Itu namanya iman mauquf. Adapun iman itu tadi kan iman seorang hamba. Iman itu terbagi menjadi 3 bagian. Di dalam kitab Qatratul Ghais dijelaskan bahwasanya al-imanu billahi ala salasati aqsamin. Iman kepada Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Taqlidiyun wa imanun tahqiqiyun wa imanun istidlaliyun. Ada yang namanya iman taklid, ada yang namanya iman tahqiq, ada yang namanya iman istidlal. Fataqlidiyu huwa ayyata'aqida biwahdaniyatillahi ta'ala taqlidan biqaulil ulama. Adapun yang namanya iman taklid, yaitu iman kepada Allah, bertekad bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Iman bahwasanya Allah itu satu tunggal biwahdaniyatillahi ta'ala, tapi taklidan biqaulil ulama, ngikutin ulama, bi ghairi burhanin, dalil mah kagak tahu, tapi ngikutin perkataan ulama, ngikutin perkataan ustad. Giliran ada yang nanya mah, "Bang, Allah mempunyai sifat wujud, berarti Allah itu wajib ada, dalilnya apa?" Wallahu alam, kagak tahu, tanya bae ustad, ngikut ngaji doang. Nah, itu namanya iman taklid. Tapi ketika ada aliran yang memang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini hatinya tidak goncang. Jadi tetap mengikuti perkataan ulama. Maka iman yang seperti ini boleh bagi kita masyarakat awam. Bila mana ada yang nanya dalil sifat wujud kagak tahu, ini namanya imannya iman taklid. Taklid kepada ucapan ulama atau ucapan para ustadz yang mengajarkan ngaji masalah akidah. Kalau ada yang nanya dalil, udah tanya beno ustadz, kagak tahu. Ada yang namanya iman tahqiq. Wal haqiqiyu huwa ayyatu wa qalbuhu ala wahdaniyatillahi ta'ala bihaitsu law halafahu ahlal alim bima tuwa alaihi qalbuhu lima wajada fi dhannihi zalatun. Jadi yang namanya iman tahqiq ini iman seseorang yang selalu bertambah imannya. Jadi dia tahu dalil, tahu bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud. Ketika ditanya dalilnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah mempunyai sifat wujud, Allah itu wajib ada. Maka mustahil adam, Allah itu mustahil tidak ada. Dalil Qur'annya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta pengisinya. Terus dikaji oleh orang tersebut, maka ini disebut namanya iman tahqiq, sehingga bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga iman istidlal. Wal istidlaliyu huwa ayastadliya minal masnu'i ala sani wa minal asari ala mu'assari. Adapun iman istidlal, orang tersebut tahu dalil, paham bahwasanya itu Allah mempunyai 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 yang jaiz. Dan dia selalu bertafakur kepada ciptaan Allah, karena kaidahnya juga tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah itu bagaimana. Jadi ketika jalan-jalan misalkan ke puncak, jalan-jalan ke Bandung, lihat ciptaan Allah, pemandangan begitu indah, ya Allah begitu indah ciptaanmu, sehingga bertambah imannya. Jadi selalu bertafakur terhadap ciptaan Allah sehingga bertambah imannya. Selalu mencari jawaban atas
pertanyaan yang ada di benak orang tersebut. Jadi dulu Nabi Musa ini sempat merasa ragu terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa melihat matahari, ini Allah kali ya. Terus mataharinya pas maghrib terbenam, kok Allah nggak ada lagi? Datang malam bulan, oh ini mungkin Allah. Nabi Musa, padahal Nabi, tapi masih mempunyai sifat ragu. Nah, jadi iman istidlal itu seperti itu. Masa Allah itu enggak ada? Masa matahari dianggap sebagai Tuhan tapi pas maghrib enggak ada? Nah, kata Nabi Musa ini tidak mungkin. Nah, Nabi Musa diberikan keraguan sehingga nanti mukalamah dengan Allah di Gunung Turisina, sehingga bertekad bahwa Allah itu bukan matahari, bukan bulan dan lain sebagainya. Sehingga imannya bertambah kuat, bertambah yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya. Ini kita mengkaji kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mempunyai dua imam besar yang perlu kita rujuk. Yang pertama Abu Hasan al-Ash'ari, disebut dengan Akidah Ash'ariyah. Yang kedua metode Imam Abu Mansur al-Maturidi yang disebut dengan Akidah al-Maturidiyah. Jadi akidah yang lurus ini ada dua, ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Al-Maturidiyah. Nah, dua imam ini mempunyai metode akidah yang perlu kita rujuk sesuai apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di Indonesia kebanyakan mayoritas akidah Ahlussunnah ini merujuk kepada Abi Hasan al-Ash'ari. Berarti akidah kita ini akidah Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya akidah Asy'ariyah mengikuti Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Mana metode akidahnya? Tuh, sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradan ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu yang wajib bagi Allah. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. Ada yang mustahil bagi Allah. Adam hudus bana mumasalatul lil hawadisi ihtiyaj li ghairihi ta'adud ajzun karahatun jahlun mautun somam ama bakma kaunuhu ajizan jahilan maitan asama ama abkama. Nanti kita bahas di depan sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, dan satu yang mungkin, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Perkara yang mungkin itu bisa terjadi bila mana Allah berkehendak, seperti Allah memasukkan ke surga orang bukan ahli ibadah, orang ahli maksiat, tapi Allah masukin ke surga, boleh-boleh saja, itu mah hak prerogatif Allah. Cuma secara akal mustahil, karena masuk surga itu perlu syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah membahas Bismillahirrahmanirrahim ay al-mun'im bi jalailin ni'am, lanjut Musannif membaca Ar-Rahim ay bidaqaiqiha, bahwa rahim Allah ini diberikan kepada makhluk Allah ini lebih kecil daripada rahmannya Allah. Seperti wa kasratul mal, banyak duit, itu rahim Allah. Wal jamal, diberi paras yang cakep, itu rahim Allah. Wa ziyadatil iman, bertambahnya iman, itu atas kehendak rahimnya Allah.
Jadi Rahman Allah yang menaruh iman di dalam hati kita, Rahim Allah yang bertugas menaikkan kadar keimanan kita sebagai hamba. Wa wukuril akli wa hadatis sam'i, sehatnya akal, sehatnya pendengaran dan penglihatan itu atas kehendak Rahim Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada puji qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala hadis. Ay alhamdu bi aqsamihi. Alhamdu ini terbagi bi aqsamihil arba'ati. Alhamdu ini terbagi menjadi 4 bagian. Allati ya hamdun qadimun liqadimin wa huwa hamdulillahi li nafsihi bi nafsihi azalan wa hamdu qadimin li hadisin wa huwa hamdulillahi li anbiyaihi wa awliyaihi wa hamdu hadisin li hadisin wa huwa hamdul ibadi ba'duhum li ba'din wa hamdu hadisin li qadimin wa hamdunallahi mustahiqun au mukhtasun au mamlukun lahu ta'ala. Jadi alhamdulillah ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada hamdun qadimun li qadimin, memujinya Allah kepada zat Allah, kepada diri pribadi Allah. Seperti di dalam Al-Quran, innani anallaha la ilaha illa anta. Aku adalah Tuhan, kata Allah, dan tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Itu puji qadim li qadimin. Allah memuji kepada zat Allah sendiri. Hamdun qadimun li qadimin, Allah memuji kepada zat Allah, seperti innani anallaha la ilaha illa anta. Aku ini adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain aku, maka fa'budni, menyembahlah kepadaku, kata Allah. Yang kedua ada hamdun qadimun, memujinya Allah kepada makhluk, seperti Allah memuji kepada Nabi Muhammad, wa innaka, seperti di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah ciptaanku yang mempunyai akhlakul karimah, ciptaan yang paling sempurna. Memujinya Allah kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, memujinya makhluk kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, memujinya makhluk kepada Allah. Yang keempat ada hamdun hadisun li hadisin, memujinya makhluk kepada makhluk. Jadi kalau misalkan kita lihat ciptaan Allah, alhamdulillah, subhanallah, begitu indah ciptaanmu, itu memujinya makhluk kepada makhluk. Atau kita kalau lihat cewek cakep mah, ya Allah, wajhuki kal badri, wajahmu indah sebagaikan bulan di malam bulan purnama. Tapi jangan dinisbatkan kepada perempuan, ya. Kalau kita memujinya makhluk kepada makhluk, kalau kita lihat cewek cakep, ya Allah begitu cantik ciptaanmu, nanti bukan timbulnya bertambah iman, bukan, tapi nanti timbulnya hawa nafsu. Nah, kalau mau muji mah hamdun hadisun li hadisin, memujinya makhluk kepada makhluk, ya puji bini kita, Neng cakep amat lu Neng, Masya Allah, wajhuki kal badri, wajahmu indah sebagaikan bulan di malam bulan purnama. Nah, itu dapat pahala, Pak, karena ini kesimpulannya mukhtasun billah wa mamlukun billah. Puji yang 4 ini balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya walaupun secara lafaz kita memuji antara sesama makhluk Allah memuji kepada makhluk Allah, ini tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita sedang memuji Allah Subhanahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi a'lamu anal hukma al-aqli. Tuh lanjutin di kitab Bajuri Sanusia. Wassalatu wassalamu, Allah membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Tapi bukan berarti Allah ini membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan. Kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu bukan Allah artinya sesungguhnya Allah dan malaikat Allah ini membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Artinya bukan Allah membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi setiap rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu yang dimaksud dengan sholawat. Itu namanya majaz mursal bimartabatain. Itu majaz mursal bimartabatain, artinya perpindahan antara dua martabat dari salat atau sholawat kepada rahmat dari kepada nikmat. Jadi setiap yang dimaksud innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu bukan berarti Allah membaca sholawat dan malaikat Allah, tapi setiap rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu yang dimaksud dengan sholawat. Maka di ilmu majaz namanya majaz mursal bimartabatain, artinya perpindahan dua martabat dari sholat ke rahmat, dari rahmat ke nikmat. Adapun salat menurut malaikat yang dinisbatkan kepada malaikat yaitu bimakna istighfar. Setiap umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka para malaikat akan beristighfar kepada Allah untuk memberikan ampunan untuk orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang banyak aliran di dalam masalah akidah. Ada orang-orang Wahabi yang akidahnya ini keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka cuma referensinya Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu perlu ditafsirkan oleh ulama yang memang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu ada asbabun nuzul, ada menurut mufassirin biriwayah, ada munasabah ayat. Kalau hadis ada asbabul wurudnya. Di dalam Al-Quran Pak, kalimatnya saja kita perhatikan, ada gak ayat dan surat yang menjelaskan tentang wajibnya sholat? Enggak ada. Ada juga aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Sedangkan tegakkanlah itu kata umum, mau negakin apa baik, mau negakin bangku, nggak ada kata wajibus sholah, nggak ada. Nah, maka ditafsirkan oleh para ulama, falafdu aqimu amrun. Kalimah fi'il amr di dalam Al-Quran atau kata perintah di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi dua bagian. Ada amrun lil maujub, ada amrun lil mandub. Ada perintah yang sunnah, ada perintah yang wajib. Berarti lafdun aqimu fi lafdi aqimis shalah, falafdu aqimu amrun wal amru huna lil maujub. Berarti kalimat aqimu ini menunjukkan kepada perintah yang wajib, yaitu wajibnya sholat. Ada juga perkara yang sunnah seperti fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah engkau sebagai ibadah tambahan. Lafaz fatahajjad itu kata perintah atau fi'il amar yang memerintahkan kepada perkara sunnah, karena tahajud mah hukumnya
sunnah. Berarti walafdu tahajjud amrun wal amruhunna lil mandub. Lafaz tahajud itu kata perintah, memerintahkan kepada perkara sunnah, yaitu sholat tahajud yang hukumnya sunnah. Secara lafaz saja perlu ditafsirkan. Karena akidah mereka itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka berkeyakinan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Ada ayat yang artinya itu Allah itu berada di atas arsy. Sedangkan secara kaidah tafsir, bukan Allah di atas arsy, tapi Allah itu yang berkuasa atas arsy. Sekarang kalau misalkan bertekad bahwa Allah itu di atas arsy itu makhluk apa kholik? Ciptaan atau yang diciptakan? Ciptaan. Arsy itu ciptaan Allah. Berarti sebelum Allah menciptakan arsy, Allah itu di mana? Nah, pertanyaan seperti itu. Berarti sebelum Allah menciptakan arsy, Allah itu di mana? Terus kalau berkeyakinan Allah itu di atas arsy, sedangkan arsy itu di dalam ruang lingkup langit, berarti Allah itu di dalam langit dong. Allah itu di luar langit atau di dalam langit? Pertanyaannya. Nah, makanya kata para ulama di dalam kitab Qatrul Ghois dijelaskan pula daripada Imam mana ini? Imam Barawi di dalam kitab Qatrul Ghois menjelaskan wala yajuzu al-bahsu an dzatillahi ta'ala wa an sifatihi li anna tarakal idrakun. Jadi jangan sesekali berpikir terlalu jauh Allah itu seperti apa. Jangan berpikir terlalu jauh Allah itu bagaimana. Karena ketika kita terlalu jauh berpikir Allah itu seperti apa dan di mana, itu akan menimbulkan kesyirikan atau menimbulkan kekufuran. Sekarang gini pertanyaannya, kenapa sifat yang wajib bagi Allah itu cuma 20? Kenapa Asmaul Husna itu cuma 99, tanggung amat enggak 100? Karena logika kita, otak kita ini tidak sanggup untuk mencapai sejauh mana Allah itu bagaimana. Tidak bisa menjangkau zat Allah terlalu jauh selain 20 sifat wajib bagi Allah dan 99 Asmaul Husna. Karena kalau kita berpikir terlalu jauh seperti orang-orang Wahabi yang bertekad bahwa Allah itu berada di atas arsy, nah ini akan menimbulkan kesyirikan kata Imam Bairawi. Maka fi dzatillahi ta'ala isyrakun. Ketika kita terlalu jauh membahas wal bahsu fi dzatillahi ta'ala isyrakun, terlalu jauh membahas Allah itu bagaimana, Allah itu di mana. Karena itu kata Imam Syafi'i, pertanyaan yang diharamkan oleh orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa kaifa wa masya wa kam fa innaka laka qailun. Pertanyaan Allah di mana, Allah itu seperti apa, Allah itu sedang apa, Allah itu bagaimana, itu diharamkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketika kita terlalu jauh memikirkan Allah itu seperti apa, karena logika kita tidak akan nyampe, itu akan menimbulkan kesyirikan seperti akidah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu seperti orang-orang Wahabi. Karena akidah kaum Mu'tazilah itu, mereka bertekad bahwasanya Allah cuma ngasih modal nyawa doang. Jadi gerak-gerik kita, usaha kita, datang kita ke majelis talim, dagang dan lain sebagainya, kerja, itu mah atas kehendak kita kata kaum Mu'tazilah. Sedangkan Allah ini mempunyai sifat wahdaniyat. Wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil zat. Jadi segala gerak-gerik kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kudrat iradat Allah. Makanya dicap kaum Mu'tazilah ini yang akidahnya keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa'lam, i'lam, perlu kita ketahui annal hukmal akli, sesungguhnya hukum akal, yanhasiru fi salasati aksamin, yang perlu kita ketahui atas sifat yang wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 3 bagian.
Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Yang pertama 20 sifat wajib bagi Allah, wal istihalatu 20 sifat mustahil bagi Allah, wal jawazu dan satu sifat yang wenang bagi Allah. Fal wajibu ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Takrif daripada wajib bagi Allah yaitu ma la yatasawwaru adamuhu, perkara yang mustahil tidak ada. Secara logika mustahil tidak ada. Seperti contohnya manis di dalam gula atau warna bening di air. Kira-kira manis di dalam gula itu bisa dipisahkan tidak? Kira-kira perkara tersebut bisa disebut gula gak kalau hilang manisnya? Enggak bisa. Karena perkara tersebut sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka Allah pun seperti itu. Ciptaan Allah ada, mustahil Allah tidak ada. Maka fal wajibu malayata sawaru fil akli adamu. Secara akal mustahil tidak ada. Coba di gelas ada air, warnanya bening. Kira-kira air dan beningnya itu bisa dipisahkan tidak? Karena tidak bakalan disebut air bening kalau misalkan tidak ada bening. Jadi perkara yang sulit dipisahkan oleh akal karena udah satu kesatuan. Allah pun seperti itu. Mustahil Allah ini tidak ada karena ciptaannya pun ada. Yang pertama, Allah mempunyai sifat wujud, artinya wajib ada Allah, maka mustahil adam, artinya Allah itu tidak ada. Dalil Qur'annya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahum. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta pengisinya. Adapun perkara yang mustahil bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang mustahil secara akal, fil aqli secara akal, wujuduhu adanya. Jadi mustahil perkara tersebut ada. Jadi mustahil Allah itu enggak ada karena ciptaannya pun ada. Karena Allah itu mempunyai sifat wujud, yang mustahil Allah mempunyai sifat adam. Allah itu tidak ada. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Adapun perkara yang jaiz bagi Allah atau fi'lu mumkinin au tarkuhu, yaitu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang sah secara akal ada dan tidak ada. Seperti Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Sebenarnya Allah masih mempunyai hak. Allah mah bebas mau nyiptain manusia kek, mau nyiptain kita kek, mau kagak kek, itu mah kehendak Allah. Jadi ini kita ini diciptakan oleh Allah perkara yang jaiz, yang mungkin ada, mungkin pula tidak ada. Jadi enggak masalah bagi Allah walaupun Allah tidak menciptakan manusia. Jadi sah saja secara akal. Seperti contohnya, contoh yang kedua, Allah memasukkannya ahli maksiat ke dalam surga. Secara akal boleh-boleh saja, itu hak Allah. Nah, itu yang namanya jaiz bagi Allah. Ala wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an wallahu a'lam bishawab. Kita belum ke sifat yang wajib bagi Allah. Ini udah jam 6. Nasi uduk pun udah siap kayaknya. Nah, masalah akidah mungkin beda dengan pelajaran ilmu fikih. Mungkin otak agak-agak hangat gitu, kudu mikir segala. Yang penting mah pertama menggugurkan kewajiban kita, karena masalah akidah mah ini hukumnya fardu ain. Ngerti enggak ngerti itu mau urusan Allah, kita yang penting mengaji. Ketika kita memang istiqomah ngaji, masa Allah kagak demen sama orang yang istiqomah ngaji?
masalah bisa manan nanti urusan nanti, masalah paham urusan nanti, yang penting mah datang ke majelis taklim walaupun kagak paham. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, insya Allah kan kita suka berdoa, Allah maftah lana futuhal arifin. Ya Allah, semoga Allah ngasih putuh, ngasih pembuka, ngasih ilmu kepada kita yang datang ke majelis taklim. Kita udah berdoa, datang ke majelis taklim sudah, nanti dengan berjalannya waktu Allah akan memberikan pemahaman kepada kita insya Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya memperkuat akidah kita, karena memang di akhir zaman ini Islam akan terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang diselamatkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ariyah, rujukan imamnya yaitu Syekh Hasan Al-Asy'ari. Nanti ketika di pengadilan pun nanti di akhirat, ketika ditanya akidahnya ke siapa, nanti kita punya pegangan, punya guru. Oh, nanti waktu dulu hidup di dunia ngajinya di Masjid Nurul Jannah, ustadznya ini, gurunya ini, nanti sampai ke guru-gurunya, sampai kepada rujukannya akidah Asy'ariyah yaitu Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari. Nanti Abi Hasan Al-Asy'ari pun mengakui kita sebagai muridnya karena kita menggunakan metode Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Ini mah tetap baik dikaji, walaupun mungkin kadang harus mikir, mungkin kadang-kadang susah daripada pikir, tetap harus dikaji untuk menggugurkan kewajiban kita yang ini sifatnya tauhid ini, fikih tauhid itu yang sifatnya fardu ain. Mungkin kalau akidah mah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Itu benarnya datang dari Allah, kesalahannya kesalahan al-fakir pribadi. Ada di Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa afuwalai karim bila walin wal akhirin wa barik wa salim tabarakatan qul ya sadatina rasulillahi azmin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kala ma'budu azimi suratanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana lirdaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal malabrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.